baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Spirit and in truth. Spirit and in truth. This quiet place, secret place, I'll wait only for Him. In this quiet place, secret place, I'll wait only for Him. See Jesus face to face. I want to run deep into the secret
There is no better moment than being in His presence. Seek His face and listen to His voice. I want to walk away from the glamour of the world and dwell in His house all the days of my life. I wanna see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I wanna see Jesus face to face, worship in His holiness till less of me and more of Him. Oh. There is no better moment than being in His presence. Seek His face and listen to His voice. I want to walk away from the glamour of the world and dwell in His house all the days of my life. Dwell in His house all the days of my life. I wanna see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I wanna see Jesus face to face, worship in His holiness till less of me and more of Him. Shalom saudara. Boleh saya undang kita sama-sama bangkit berdiri? Ya Tuhan. Iya, hari ini hari yang spesial. Katakan spesial. Coba tanyakan yang kiri saudara, spesialnya apa ya? Oke. Iya, puji Tuhan, hari ini kita akan merayakan ulang tahun gereja kita yang keberapa? Yang keberapa? Puji Tuhan, kalau kita ada sampai hari ini, gereja Tuhan ada sampai hari ini, eklesia masih ada sampai hari itu semua hanya karena kemurahan Tuhan, amin. Boleh katakan kiri kanan saudara, katakan happy birthday. Ya, karena kita adalah bagian dari gereja eklesia. Boleh dong samperin 3-5 orang samping kanan kiri saudara, katakan happy Sunday, Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, kita bersyukur Tuhan Yesus sungguh baik, amin. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk gereja ini Tuhan Yesus sungguh baik. Saudara percaya, amin. Dan hari ini kita mau sama-sama merayakan kebaikan Tuhan. Kita mau sama-sama meninggikan Tuhan, sebab Tuhanlah yang ada menjadi kepala atas gereja ini. Kami bersyukur Tuhan, buat 3 tahun ini kami melihat betapa tangan Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan gereja ini. Kami melihat betapa tangan Tuhan yang besar itu ada menopang gereja ini. Kami melihat kemurahan Tuhan, kami melihat kebaikan Tuhan, kami melihat betapa mujizat Tuhan terus kerjakan atas gereja ini ya Tuhan. Dan kami gak mau berhenti di 3 tahun ini, tapi kami mau terus mengalami, kami mau terus Tuhan tahun-tahun ke depan melihat ada kuasa Tuhan yang gak terbatas tercurah di tempat ini. Dan biar hari ini kami merayakan kebaikan Tuhan, kami merayakan kebesaran Tuhan, sebab Kau layak
ditinggikan dan dipermuliakan di tempat ini Tuhan. Setiap kita yang semangat untuk memuji Tuhan, sama-sama sorakan amin. Siap memuji Tuhan? Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Mari sama-sama menari. Boleh sama-sama menari mengikuti dancer yang ada di depan saudara. Every praise is to our God. Every word of worship is one accord. Every
ada yang bisa gantikan posisi Tuhan atas hidup kita. Gak ada yang bisa gantikan posisi Tuhan atas gereja ini. Honor Him. Kami mau menghormati Engkau sebagai Bapa kami, dengan membawa seluruh hidup kami sebagai persembahan yang hidup, bahwa kami mendekat padamu ya Allah. And I need to just say with you, my Jesus, my Jesus, you're the only one for me. Engkau satu-satunya, Engkau satu-satunya, gak ada yang lain Tuhan. Lord, I need to and I want to bring bawa seluruh hidupmu pagi ini sebagai persembahan kepada Tuhan. Bawa seluruh keberadaanmu pagi ini sama Tuhan. Bawa seluruh hidupmu hari ini sama Tuhan. Bawa seluruh keberadaanmu hari ini sama Tuhan. Jangan ada satupun yang diam. Mari sembah Tuhan. Shikarahaba sandaraba shikiriyaba sandaraba. Shikarahaba sandaraba shikarahaba sandaraba shikanama sandaraba. Oh raba shikanama sandaraba shikaraba sandaraba shikaraba sandaraba. Shikarahaba sandaraba shikaraba sandaraba shikanama sandaraba. Shikarahaba sandaraba shikaraba sandaraba. Oh raba shikanama sandaraba shikarahaba.
puji-pujian kepadanya tetap dalam mulutku. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Pagi ini Tuhan, pujian kami ada di dalam mulut kami, tapi pujian itu mengalir dari hati kami kepada Engkau Tuhan. Engkau layak menerima segala pujian Tuhan. Terima kasih untuk 3 tahun penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang melimpah atas kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk melayani Engkau. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh bertemu dengan jiwa-jiwa. Terima kasih untuk semuanya yang Tuhan berikan kepada kami. Pagi ini hati kami melimpah dengan syukur. Kata-kata kami terbatas Tuhan, tapi penyembahan kami Tuhan, kami mau nyatakan terima kasih kami kepada Engkau. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you, Lord. Harus sekali lagi sembah Tuhan dengan pujian, katakan dengan bahasa Mandarin, Wao Yong Yuan. Biasa hari ini ya. Yes, silakan duduk. Wow, Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Hari ini ada hari yang spesial karena kita merayakan ulang tahun gereja yang ketiga. Tapi yang lebih spesial lagi hari ini kita kedatangan orang-orang yang spesial. On the count of 3 kita mau sambut bersama-sama Pastor Nala dan Dr. Evi. Welcome. Ya, kita sangat bersuka cita karena 3 tahun yang lalu Kak Nala datang ke sini bersama dengan Kak Nala datang sendiri pada waktu itu. Dan setelah itu gereja dibuka dan pandemi terjadi dan lockdown dan mereka tidak bisa kembali sampai hari ini. Jadi benar-benar hari ini kita semua sangat bersuka cita untuk kedatangan Pastor Nala dan Kak Evi. Amin. Nah, hari ini ada beberapa news. Sebelum itu kita mau menyambut ada yang baru pertama kali hadir pagi ini. Boleh lambaikan tangan.
Dalam kehitungan 3 boleh dengan hormat saya persilakan untuk bangkit berdiri. Yang pertama kali hadir dalam hitungan ketiga boleh bangkit berdiri. 1, 2, 3. Kita sama-sama sambut. Welcome home. Yes. Kami sangat bersuka cita saudara bisa hadir bersama-sama kami pagi ini. Dan kami berdoa biar saudara bisa terus datang beribadah kepada kami. Asher akan melayani. Dan nanti setelah ibadah ya kita juga ada welcome drink untuk welcome saudara di tempat ini. Ada beberapa news pagi ini. Doa malam diadakan via Zoom setiap hari Senin dan Jumat. Dan setiap Rabu juga diadakan doa malam tapi dimulai jam 8 pagi. Nah doa Senin dan Jumat diadakan jam 8.30 pagi. Setiap hari Sabtu pagi jam 10 pagi di tempat ini kita ada doa pagi. Kita berharap saudara bisa bersama-sama dengan kita setiap Sabtu jam 10 pagi hadir di tempat ini untuk berdoa bersama-sama. Amin. Nah besok juga ada sesuatu yang sangat spesial. Ada Marriage Couples Days dengan Pastor Nala dan Kak Evi. Jadi bagi saudara yang sudah menikah atau persiapan untuk menikah, saudara bisa mendaftarkan. Belum ditutup pendaftaran, bisa saudara daftarkan dengan Novi, oke? Dan besok mulai jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Nah minggu depan ada perkumpulan untuk setiap volunteers setelah ibadah. Jadi saudara jangan lupa untuk hadir bersama-sama dengan kita untuk pertemuan volunteers. Dan minggu kedua bulan Maret kita adakan doa bersama-sama dengan setiap volunteers. Dan kita berharap setiap volunteers boleh datang, boleh hadir tempat ini jam 10 pagi. Oke, sekarang adalah waktunya yang sangat exciting. Apa itu? Offering. Mana excitementnya? Saudara biasanya di gereja kalau lagi offering banyak orang, ini waktu yang kurang enak atau kurang menyenangkan. Tapi sebenarnya hari ini kita akan sama-sama lihat satu ayat. Offering itu adalah suatu yang sangat luar biasa. Boleh kita sama-sama baca ya dari Mazmur 96 ayat 8 sampai 9. Mazmur 96 ayat 8 sampai 9. Kalau saudara bisa baca di layar depan, boleh sama-sama baca dengan saya. 1, 2, 3. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Nah saudara, saya suka bahasa Inggrisnya yang berkata, bring your offering into his presence. Bring your offering atau bring your worship. Ternyata persembahan kita adalah penyembahan kita. Persembahan kita adalah penyembahan kita. Seringkali kita berkata, kita datang, kita mau praise Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Tapi ternyata waktu kita memberi kepada Tuhan, memberi sesuatu itu adalah penyembahan kita. Seberapa banyak yang mau menyembah Tuhan? Ya, kita mau menyembah Tuhan dan kita mau berikan sesuatu buat Tuhan. Amin. Bukan karena Tuhan kekurangan, bukan karena gerejanya kekurangan, tapi itu adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita masuk ke rumah Tuhan, kita bawa pujian kita memuliakan namanya, kita memberi sesuatu kepada Tuhan, dan kita menyembah Dia. Amin. Amin. Saudara ready untuk memberi? Yes. Mari kita sama-sama berdoa. Thank you Jesus. Kami ucap syukur Tuhan untuk pagi ini kami boleh menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa di tempat ini. Hati kami melimpah dengan syukur. Dan pagi ini Tuhan kami juga membawa persembahan kami, penyembahan kami. Kami berikan karena kami mengasihi Tuhan. Karena hati kami melimpah dengan syukur. Pakai persembahan kami untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memberi, sama-sama katakan amin, amin. Bagi saudara yang mau memberi secara transfer, saudara bisa melakukannya lewat rekening gereja. Every day
Yes, He is. Yes, He is. God, my Savior. God, my Savior. God, my healer. God, my deliverer. Yes, He is. Yeah, every praise is to our God. Every word of worship is one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah, sing hallelujah, it's to our God. Glory hallelujah, it's to our God. Every praise is to our God. God, my Savior, God, my healer, God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God, my Savior, God, my Savior, God, my healer, God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Every word of worship is one accord. Every praise, 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 every praise is to our God. Yes, every praise to Jesus. Nah, sekarang waktunya yang luar biasa. Saudara udah siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan? Boleh keluarkan catatannya. Saudara pasti mendapatkan revelation yang baru pagi ini. Mari kita sama-sama welcome Pastor Nala. Wow. Yes. Thank you buat Ibu Tintin for having me here. Semua leaders, Pak Edi, mana nih? Bapak Budi apa ini? Wow, coba bilang kiri kanannya, bilang ke sebelahnya, God is good. All the time, God is good. Wow. So, saya excited pagi hari ini boleh ketemu saudara. 3 tahun yang lalu saya kesini di masa krisis. Jadi semua wajahnya tegang waktu itu, ya. Dan saya waktu dengar cerita di Bandung, di Indonesia, Saint waktu itu ada di rumah. Saint, semua tahu pasti Saint. Di rumah cerita what happened in Chungli, dan saya langsung bilang sama sekretaris saya, coba beli tiket besok, saya berangkat segera ke Taiwan. Saya berangkat ke Taiwan. Untung saya berangkat karena itu bulan Januari, Maret langsung lockdown. Semua coba saya tunda. Nah, saya datang dan kita sempat survei gedung. Saya encourage, saya kita mulai aja, kita jalan. So here we are hari ini, 3 tahun. Wow, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Saudara harus tahu bahwa selama pandemik 2,5 tahun, banyak sekali gereja tutup. Banyak sekali gereja kesulitan. Banyak sekali gereja mengalami suffer selama pandemik 2,5 tahun. Tapi luar biasa, gereja ini justru growth in pandemic. Itu luar biasa. Ya. Kenapa luar biasa? Karena itu membuktikan bahwa kita ini ikuti Tuhan. Sebab cuma Tuhan yang bisa membuat pertumbuhan dalam situasi apapun. Semua bisa bertumbuh bagus kalau situasinya bagus. Tapi kalau keadaannya jelek dan tetap bertumbuh, itu cuma Tuhan. Nah, sebelum saya share hari ini, saya mau kenalkan keluarga saya dulu. Ya, saudara udah kenal dengan istri saya. Ya, saya dan istri saya ini, saya dan istri itu dua dunia yang berbeda. Saya melayani Tuhan, ya istri saya juga melayani Tuhan.
Tapi saya di benar-benar full time di gereja, sedangkan istri saya dokter. Dia dokter gigi, spesialis. Dia dosen, dia head dari departemen spesialis di university. Dia kandidat profesor. So jadi kita berbeda cara berpikirnya. Istri saya orang yang very detail, cermat, ya. Kalau saya lebih ya kadang-kadang ya gas aja lah dulu. Nanti berikutnya baru kita pikir, oh salah ya. Nah, so jadi kita di dunia yang berbeda. Tapi saya belajar banyak dari istri saya. Perempuan itu luar biasa. Perempuan itu bisa jadi dosen, bisa jadi lecturer, dia bisa jadi dokter gigi praktek, dia bisa jadi istri, dia bisa jadi ibu 3 anak, dia bisa jadi ibu gembala. Perempuan bisa bikin 5, kalau laki-laki bikin 1 sakit kepala. Jadi tepuk tangan dulu buat para wanita yang luar biasa hari ini di ruangan. 5 dia bisa kerjain. Anak kami 3, yang nomor 1 yang perempuan justru. Anak kami nomor 1 perempuan, dia kuliah di Melbourne jurusan Physics Psychology, dan dia selalu bilang saya salah sebut jurusan dia. Salah ya? Salah. Dia jurusan Physio Psychology di Melbourne. Dia udah lulus, kemudian saya minta ambil School of Theology sebentar di Singapura. Saya bilang I don't ask you to become a pastor, saya bilang, tapi so supaya kamu punya foundation aja dalam hidup. Dan dia jalani di Singapura, dia happy di Singapura. Kemudian dia pulang ke Bandung, dia ngajar sebagai guru di sekolah internasional, and then dia mau ambil sekolah lagi. Sekali ini dia bilang, I wanna chase my dream. Oh, jadi yang kemarin bukan dream ya, saya bilang. Oke, bukan. I wanna chase my dream. Oke, mau sekolah apa sekarang? Mau sekolah jurusan Cinema Study. Oh, Cinema Study, jauh dari psychology. Oke, di mana? Korea. Dia bilang, Korea. Saya bilang, kenapa ke Korea? Lihat aja, semua ibu kan nonton drama Korea. So, Cinema Studies, the best in Korea. Dia bilang, oh oke. So, dia kemarin ada di Korea. Hampir 1 tahun dia di Korea untuk pelajari bahasa aja. Karena Cinema Study diperlukan sastra Korea yang bukan sekedar bahasa. So, tahun ini dia lagi tunggu masuk untuk bisa masuk unit di sana. Jadi sambil nunggu dia ada di Sydney untuk bantu pelayanan di ECC Sydney. Ya, praise God, gereja yang dulu di Bandung cuma 1, sekarang udah ada di Bandung, Jakarta, Sydney, Bali, dan Malang. So, jadi Taiwan is part of our family also. Jadi kita nih, saya makin lihat dunia makin dikecilin sama Tuhan. Anak saya nomor 2 itu yang laki-laki itu anak nomor 2. Dia kuliah di Jerman, jurusan Aerospace Engineering. Jadi dari jurusannya saudara tahu dia nggak akan pulang ke Indonesia. Mungkin dia bisa kerja di Taiwan, tapi di Indonesia enggak. Aerospace Engineering, dan dia sekarang udah kerja di kota Hamburg. Dan dia lagi ambil S2. Juga dia ambil Master Micro saya tanya apa itu Master Micro? Ya karena benar-benar very specialist sekarang untuk dia study tentang supply chain untuk engineering. Jadi ternyata supply chain untuk engineering itu berbeda sama yang lain. So itulah anak kita. Dan yang paling kecil itu anak di masa tua, penghiburan di masa tua. Kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Pernah ke Taiwan waktu dia umur 5. Dia pernah ke Taiwan waktu umur 5. Kemarin waktu kita Zoom meeting sama gereja Taiwan, saya bilang, hey coba sapa mereka. Coba kamu ngomong Mandarin dulu. Karena dia sekolah di sekolah internasional yang bahasanya Inggris dan Mandarin.
Lucu, bahasa Indonesia 60 tapi bahasa Mandarinnya 76. Jadi saya bilang, how come ya? Kita bisa begini. Jadi kita cukup kesulitan karena kita sampai harus ambil private lesson buat dia bahasa Indonesia. Karena nilai bahasa Indonesia jelek. Anak Indonesia lahir di Indonesia, orang tua Indonesia, makan makanan Indonesia, les bahasa Indonesia. Oke, so, apalagi. Tapi itulah kehidupan kita, bersyukur ada keluarga yang selalu support saya dalam pelayanan dan bisa lihat luar biasa, juga bisa bangun gereja Tuhan. Wow. So, hari ini saya mau share hal yang simple, tapi inilah hidup kita harusnya seperti ini. Ya, saya share sebentar supaya saudara cepat bisa makan tumpeng hari ini. Mereka kasih info sama saya, hari ini makannya tumpeng. Oke. Saya mau share mengenai growing old gracefully. Ya, growing old gracefully. Semua orang growing old. Pertanyaannya how you grow. How you become old. Banyak orang menjadi tua. Dan seringkali kita anggap tua itu buruk. Ya. Para wanita mulai cemas ketika tua. Aduh, mulai di depan kaca tarik-tarik gitu ya. Ini mungkin harus tarik benang, harus suntik apa lagi. Kita selalu berpikir kalau jadi tua buruk. Ya. Juli ini anak saya yang laki-laki di Jerman akan menikah. This July. Saya cuma pikir, selama ini saya dipanggil, kalau nggak dipanggil pastor, saya dipanggil Kak Nala. Tapi kalau anak saya menikah dan dia punya anak, saya dipanggil apa ya? Waduh, Kak, ujungnya kayak terbayang buat saya, so old gitu. Tapi anak perempuan saya bilang, Dad, Mom, please, growing old gracefully. Ya, dan inilah yang harus ada dalam hidup kita dan juga gereja. Hari ini kita anniversary ketiga, which is sebenarnya 2,5 tahun tuh dalam masa yang kalau boleh dibilang normalnya cuma 6 bulan ini gereja usianya. Karena yang 2,5 tahun itu betul-betul di tengah pandemik. Pandemik itu seakan-akan dunia kita berhenti, stop. Nah, tapi mari kita lihat Mazmur 92. Apa artinya growing old gracefully? Mazmur 92. Dimulai ayat yang 13 atau di Alkitab Indonesia 14 ya. Ayatnya bilang begini, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Wow, katakan amin saudara. Nah, yang pertama dia bilang begini, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Hal yang pertama ayat ini bilang, ditanam. Katakan sama-sama ditanam. Dalam bahasa Inggrisnya planted. Bahwa semua yang grow itu harus ditanam. Saudara, tidak ada, Alkitab menggambarkan pertumbuhan itu seperti pohon. Dan pohon itu baru bertumbuh kalau ditanam. Dia nggak bisa kalau nggak ditanam. Tapi apa arti ditanam dalam hidup kita? Arti ditanam itu stay. Saudara, kalau saya tanam pohon di sebelah sini. Besok pagi waktu saya bangun, saya lihat pohon ini masih ada nggak di sini kalau ditanam di sini? Masih. Pohon yang ditanam di sini, tidak mungkin besok pagi saya bangun, saya cari pohonnya nggak ada. Oh kemana? Di sana rupanya. Gak mungkin. Pohon yang ditanam dia akan stay here. Itu arti ditanam, stay. Pohon yang ditanam tuh stay. Hidup kita juga harus ditanam. Gimana caranya ditanam? Stay. Nomor 1, saudara harus stay in Jesus. Banyak kali kita udah percaya Yesus, tapi juga kita percaya horoskop. Pagi-pagi baca horoskop, hari ini buruk. Oh. Percaya Yesus tapi kita percaya buruk. Come on, setiap hari harinya Tuhan, ada amin. Kita harus stay, sekali percaya Yesus pegang aja Yesus. Banyak orang bilang 2023 gelap.
Oh, krisis di depan mata. Tapi kalau Tuhan Yesus bilang, are you afraid about tomorrow? I'll be there. Maka kita perlu pegang apa yang Yesus bilang, I'll be there. Apapun situasinya, Tuhan Yesus bilang, I'll be there. Oke. So, jadi, apa arti ditanam? Stay. Saudara perlu orang yang tertanam tuh firm. Nggak bingung. Nggak bingung. Tidak bingung. Gereja yang tertanam betul, dia firm. Nggak bingung. Puji Tuhan. Gereja ini, gereja yang tertanam jelas. Ada struktur yang jelas. Jelas dengan siapa dia berjalan. Stay. Sehingga nggak firm. Dia firm. Nggak bingung. Banyak gereja bingung. Banyak gereja bingung. Ya. Saudara dalam hidup, kalau engkau ditanam, stay. Dan akibatnya kita akan firm. Nggak bingung. Harus bagaimana? Saya jelas, saya punya bapak rohani. Jelas siapa bapak rohani saya. Jelas. Dan saya stay sama dia. Sehingga hidup saya firm. Nggak bingung. Oh, kalau kita nih kadang-kadang banyak baca buku. Bener bagus baca buku. Tapi kadang-kadang kalau kita nggak stay, nggak ditanam dalam satu, kita bingung. Karena ada banyak teaching. Ada banyak filosofi. Bingung. Saya enggak. Saya punya bapak rohani Pastor Kong Hee dari City Harvest Church Singapura. Ya. Dan Oktober ini, this Oktober ya, the schedule. Dia akan ke Taiwan dan kemarin saya bilang sama beliau, boleh nggak mampir ke Chongli? Dia bilang, ke gereja kita di Chongli. Dia bilang, oh, kamu ada di gereja di Chongli? Iya, 2 tahun yang lalu berdiri. 2,5 tahun. Oke. Saya akan ke Chongli. Oh, dia bilang, so dia akan ke Chongli. Saya bilang kalau kamu ke Chongli, saya juga ke Chongli, tenang aja. Saya ada di situ. Oke, jadi Oktober udah pasti saya ke sini. Udah pasti saya ke sini. Ya, Pastor Kong dia bilang, oke, kita buat ya leaders meeting dan lain-lain semua kita bangun. Oke. I wanna build your church in Chongli, dia bilang. Oke. So, ya, saya mengalami yang namanya ditanam, firm. Nah, apapun saya berjalan sama dia. So, jadi itu arti ditanam yang pertama. Nah, ayatnya bilang, yang kedua, ditanam di bait Tuhan. Ditanam di bait Tuhan. Mazmur 92 ayat 13 dibilang ditanam di bait Tuhan. Nah, apa maksudnya ditanam di bait Tuhan? Di bait Tuhan adalah di rumah Tuhan. Wow, bukan sekedar ditanam, tapi ditanam di mana? Di rumah Tuhan. Waktu pandemik, semua work from home. Ya, gereja juga close, lockdown. Itu kita di Indonesia waktu itu. Istri saya juga work from home. Jadi kesenangan istri saya adalah jalan pagi. Kadang-kadang jadi saya temani dia jalan pagi. Ya, karena olahraga saya sebenarnya bukan jalan, olahraga saya cycling. Ya, jadi itu aja. Beda lagi, pokoknya saya sama istri selalu beda. Gitu. Dia senang jalan, saya cycling. Saya bilang kalau jalan itu nggak cukup buat saya aerobiknya. Dan kurang endurance-nya gitu loh. Oke, jadi saya suka temenin dia jalan pagi. Dan di tengah jalan pagi itu, di tengah pandemik ini juga istri saya punya kesukaan baru. Apa? Yaitu tanaman. Dia seneng cari tanaman aneh. Kalau di jalan dilihat, ini bagus pohon ini. Lalu dari pinggir jalan dia cabut pohon itu. Kadang-kadang nggak kuat dia minta tolong saya cabut. Kadang-kadang tanaman itu di depan rumah orang. Jadi kalau dia bilang itu saya bilang sebentar. Saya lihat dulu satpamnya kemana. Kalau satpamnya, saya cabut tanamannya, dikit pulang bawa tanaman. Jadi tanaman yang kita cabut dari pinggir jalan sama istri saya di rumah, dia udah punya banyak pot kosong. Dia udah punya tanah yang subur diambil dari gunung. Tanahnya warnanya hampir hitam begitu, subur. Lalu ada pupuk, segala macam semua ada. Dia masukin, dia tanam. Waktu pohon itu di pinggir jalan, kelihatan biasa aja seperti semak belukar.
Tapi begitu di rumah ditanam, berubah. Ya. Belum lagi tiap pagi. Jadi yang kerja di rumah kita punya kerjaan baru. Tiap pagi keluarkan semua pot di matahari. Lalu di matahari, siang ketika matahari terik dimasukin ke dalam rumah. Disemprot, daunnya dielap. Jadi setiap orang ke rumah kita bilang, wow, bagus. Saya cuma berpikir, mereka bilang, ibu ini bagus sekali, bu ini bagus sekali, kak ini bagus sekali. Ya, kamu nggak tahu dari mana itu barang sebetulnya. Itu sebenarnya dari pinggir jalan. Tapi semua yang diambil dari pinggir jalan, ditanam di rumah, menjadi lebih baik. Why? Kenapa? Karena di rumah ada yang mengurusnya. Saudara, banyak orang Kristen tertanam dalam Yesus, tapi kemudian gak ada yang urus, liar. Semua buku dia baca, semua gereja dia datengin. Saudara, perlu ada yang mengurus dalam hidup kita. Baru bisa bagus. Bagus tanamannya, kenapa? Diurus soalnya. Daunnya dilap. Bahkan nanti Kak Evi cari di Google. Oh, tipe ini udaranya gak boleh kering. Jadi harus ada humidifier. So dia belilah humidifier untuk semua pohon dia. My goodness, even saya gak digituin. Saya bilang, tapi itulah yang namanya ditanam di rumah. Apapun yang jadi kebutuhanmu akan disediakan. Itulah artinya hidup di dalam jemaat Tuhan. Saudara yang belum merasa ini gerejamu, segera tertanam di sini. Karena di sini saudara akan diurus. Di sini saudara diurus. Di rumah tuh selalu ada makanan yang cukup. Di rumah selalu ada makanan yang cukup. Ya. Saya selalu pastikan sama para pemimpin di sini, gimana ini mimbar jangan ada yang salah nanti. Jangan sampai satu minggu ada makanan yang salah, satu rumah sakit perut. Itu kan. Ya, salah di sini satu rumah sakit perut. Satu gereja sakit perut ini. Nah, jadi di rumah ada perlindungan. Di rumah ada nasihat. So that's why, makanya gereja Tuhan itulah yang dibuat. Tempat di mana orang bisa berlindung. Tempat di mana orang bisa dinasehati. Itulah rumah. Church is family and this is your house. This is your home. Makanya di depan tulisannya welcome home. Ya. Kenapa? Karena ini rumah. Rumah Tuhan, tempat ada makanan, ada perlindungan dan nasihat. Di situ. Baru ayatnya bilang begini. Di Mazmur 92 ayat 13 dia bilang, ditanam di bait Tuhan akan bertunas. Mulai grow. Pertumbuhan terjadi kalau dia itu tertanam dan diurus betul. Pertumbuhan itu lagi bicara sesuatu yang real. Real, it's real. Sesuatu yang bisa dilihat. Saya harus bilang, gereja ini grow apa tidak? Nah, saya harus bilang dari 3 tahun yang lalu saya kesini, kita ketemu di ruang kosong. Tapi hari ini look at you. Saya senang banget waktu masih pandemi, tengah pandemi lagi Zoom bilang, Kak kita mau beli kursi lagi, kursi udah gak cukup. It means grow. Tapi grow yang penting bukan soal jumlah saja, tapi orangnya berubah atau tidak. Orangnya berubah apa enggak. Grow yang penting ada perubahan dalam hidupmu. Bilang kiri kanan, kamu harus berubah. Harus berubah. Itu yang penting. Grow. Saya dalam Tuhan grow apa enggak? Ini bukan bicara berat badan. Terus terang Taiwan ini bahaya ya. Untuk apa? Untuk berat badan. Kemarin Pastor Arlen udah bilang sama saya sebelum berangkat di kantor, bilang, Kak hati-hati di Taiwan. Saya pulang dari Taiwan naik 2 kilogram. Man, Taiwan berbahaya untuk pertumbuhan berat badan. Dari kemarin selalu ditanya, makan apa lagi Kak? Udah, saya bilang cukup. Gawat makan. But pertumbuhan yang nyata itu sebuah kehidupan yang kelihatan.
Saya berubah, yes, of course. Saya berubah karena apa? Karena Tuhan. Tapi karena di rumah saya terutama ada istri saya. Ya. Saya ini orang yang emosional. Problem buat saya adalah anger management. Jadi semua yang udah jadi pastor dan staff di gereja almost 20 years, they know me well. Gitu loh. Tapi apakah saya yang 20 tahun lalu harus menjadi sama dengan yang sekarang? Enggak, kalau grow ada perubahan. Saya suka marah-marah di jalan, saya suka road rage. Marah-marah di jalan. Istri saya suka bilang gini, honey, orang yang tidak bisa menguasai diri itu seperti kota tanpa tembok. Sebetulnya dia tuh insecure. Makanya bentuknya marah. Jadi kalau kamu sering marah-marah, kamu seperti kota tanpa tembok, insecure. Jadi saya suka. Jadi kalau di jalan sekarang saya ada mobil mau susul, saya langsung ingat kota tanpa tembok. Di Indonesia mereka suka pakai dimmer, lampu, dimmer, klakson, tin. Kalau dia tin, saya juga balas tin. Emang nggak punya? Istri saya bilang, dia cuma lihat saya ingat kota tanpa tembok. Atau ya di sini nggak ada tukang parkir, tapi di Indonesia semua pojok ada tukang parkir. Kalau parkirnya 2.000, kasih 5.000, kembalinya 2.000, kurang 1.000 kan? Saya kasih, kembalinya 2.000, kurang 1.000. Saya di dalam ngomel, hey, gimana sih? Kata istri saya bilang, udah say, dia nggak makin kaya, kita nggak makin miskin, udah. Iya betul. Itu melatih juga untuk nggak usah hal-hal kecil kita komplain, nggak usah hal-hal kecil kita marah. Itu grow, saudara. Grow tuh jangan pikirin gede-gede, yang kecil-kecil. Saya ini banyak di urusan kecil. Istri saya orang yang sangat tepat waktu. Puncture banget. Waduh, dalam hal waktu, tepat waktu. Kayak kereta api di Jerman, tepat waktu. Kalau acara jam 6, 5.30 harus sudah ada. Acara jam 7, maksimal 6.45 sudah ada. Istri saya begitu. Tepat waktu. Kalau saya enggak, tenang aja lah. Kadang-kadang mau kekawinan, undangan pernikahan. Undangan jam 6, dari jam 5 dia bilang, cepet. Undangan jam 6, saya bilang ngapain? Nggak ada undangan nikah yang telat nggak boleh masuk. Nggak ada, semua pasti masuk. Tenang aja. Astaga. Saya bilang, tenang aja. Kamu kalau gereja, ya kita ada aturan memang para leaders maksimal 30 menit sebelum harus ada. Kadang-kadang saya lewat 20 menit sebelum atau apa, saya bilang, kamu tuh ya jangan karena kamu gembala senior terus kamu terlambat. Apa dia marahin? Oke. Suatu hari saya masih di kantor, saya bilang, Hani jangan lupa hari ini kita ada pernikahan. Oke. Saya cepat pulang. Ini aku masih meeting sebentar. Iya cepat bu. Pokoknya kita cepat pulang. Saya langsung pakai ganti baju. Wah udah ganti baju, pakai dress buat ke pernikahan. Cepat ke pernikahan. Jadi sambil saya mau parkir mobil, lihat ini tempatnya. Ya. Kita lihat-lihat dulu. Karena tempatnya outdoor. Sebentar ya. Kok penerima tamunya kayak asing ya. Taruh. Ini yang nikah sih ini kan. Oh iya. Akhirnya kita parkir. Sebentar saya lihat dulu ke dalam. Kenapa? Karena kayaknya ini saya nggak pernah lihat yang terima tamunya nih. Saya ke situ, saya liatin. Tahu istri saya dari mobil lari. Saya salah. Undangannya minggu depan. Oke. So untuk pasangan pengantin itu kita datang 2 kali. Berarti itu sebetulnya. Untung belum masuk dan makan. Coba kalau yang ada masuk makan, salah. Aduh. My goodness, sangat tepat waktu. Seminggu sebelumnya dia udah datang. Oke.
Ini bicara pernikahan, ini bicara grow. Ini bicara grow. Saudara, kalau grow tuh harus ada hal-hal yang real yang orang bisa lihat. Yes, kamu berubah. Gereja ini mengubahmu apa enggak? Kalau gereja ini mengubahmu berarti ini tanah yang bagus untuk kau ditanam. Kalau gereja ini nggak mengubahmu, jangan-jangan tanahnya nggak bagus. Cari gereja lain. Tapi kalau engkau di sini berubah, ya pasanganmu bisa melihat, berubah dia betul. Temanmu bisa lihat, berubah loh. Dulu nggak gini orangnya. Puji Tuhan, berarti engkau ditanam di tempat yang benar. Bilang kiri kanan berubah. Kamu harus berubah ya. Berubah. Yes. So, nah ayatnya bilang apa lagi? Mazmur 92 di ayat yang ke-15 ya. Ayatnya bilang begini di ayat yang ke-15. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Wah. Hal yang pertama dibilang pada masa tua pun, ini artinya grow. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Itu artinya grow. Nggak kenal usia, justru makin tua mereka makin berbuah. Itulah pohon yang bagus. Banyak gereja, banyak orang Kristen makin tua makin kering. Saya kemarin bilang sama Pak Edi, ada banyak gereja udah autopilot. Ya, tiap minggu aja ada ibadah. Kalau ditanya gimana? Ya, puji Tuhan. Artinya apa? Masih jalan. Ada grow nggak? Enggak. Tapi ya pokoknya gitu aja. Tiap tahun ya itulah 20 gitu. Orangnya itu juga, sama juga. Mengerikan sebenarnya kalau keadaannya begini. Karena itu bicara zero growth betulnya. Ya, saya pernah ada situasi itu dan saya nggak mau lagi balik ke situ. Pada masa tua pun masih berubah, demikian pula hidup kita. Oke, this year saya 56 tahun. April nanti, catat ya. April. Kita bulan April, kita ulang tahunnya praktis. Istri saya 4 April, saya 7 April. Ya. Jadi kita cuma beda 3 hari, April semua. Nah, saya 56 tahun. Saya 56 tahun. Dan saya bertekad, saya nggak akan pensiun sampai nanti Tuhan panggil saya pulang ke surga. Saya akan tetap melayani Tuhan. Saya akan tetap ke Taiwan di umur 85, umur 86. Saya akan mengajar cucu saudara. Saya bisa bilang sama mereka nanti, kakekmu, your grandfather, I know your grandpa. Ya, karena makin tua makin berbuah. Saya suka ganggu anak perempuan saya yang nomor 1. Saya suka bercandain dia. Saya suka bilang, Dedi sih kalau udah tua nanti mau ke rumah kalian. Kalian tinggal di mana? Yang satu di Jerman, yang satu di mana? Terserah deh. Saya ke rumah kalian, tinggal sebulan, urus cucu, antar sekolah cucu. Beliin semua makanan yang dilarang sama mamanya. Terus anak perempuan saya bilang, awas loh, aku masukin panti jompo. Saya bilang nggak usah, sampai umur 8, saya masih pengen tetap bisa naik sepeda sampai umur 90. Udah nggak usah khawatir, saya bilang tenang. No. Makin tua makin berbuah. Itulah gereja Tuhan. Ada banyak gereja tinggal sejarah. Dan kalau mereka kalau cerita dulu banyak orang cerita dulu kesembuhan terjadi dulu. Hey, sekarang kita mesti bicara dan besok. Bahwa saya percaya kita masih mengalami sekarang dan besok. Gak cuman dulu. Saya ini udah ke Taiwan dari 23 tahun yang lalu. Dan di awal gereja Indonesia mula-mula. Dan saya pelayanan di Taiwan setahun bisa 2 kali.
Saya masih ingat 23 tahun yang lalu, sejak 23 tahun lalu, until now. Saya lihat ada perubahan, ada berubah, berbuah nggak? Berbuah. Saya harus bilang orang-orang yang saya temui 20 tahun lalu, hari ini berubah. Berbuah, puji Tuhan. Artinya, apa arti berbuah? Itu dinikmati oleh orang lain. Orang bisa lihat. Saudara pernah gak sih lihat pohon makan buahnya sendiri? Pohon apel gitu, berbuah, merah, bagus, tiba-tiba apelnya hilang, blup. Kenapa? Dimakan pohon. Enggak. Apel kalau keluar yang makan kita. Tomat kalau keluar yang makan kita. Dengan kata lain, kalau saudara berbuah yang menikmati orang lain. Orang sebelahmu melihat, berubah ya dia. Dan kita bersyukur, saudara kita berubah. Dan kita yang menikmati. Pasangan kita berubah, kita yang menikmati. Puji Tuhan. Berbuah. Bertumbuh tuh lagi bicara soal apa? Gemuk. Alkitab yang bilang gemuk. Ini bukan body shaming, bukan. Tapi apa arti gemuk di Alkitab? Gemuk tuh artinya berlimpah, berlebih. Ya. Jadi jangan orang tersinggung kalau bilang agak gemukan kamu ya. Oh puji Tuhan berlimpah gue berarti. Alkitab lagi bicara gemuk tuh artinya berlimpah. Waduh, abundant, berlimpah, banyak banget. Makanya ini lagi bicara generous. Gereja yang bertumbuh, dia berlimpah. Dan akibatnya apa? Harus lebih generous lagi. Lebih generous. Saya kemarin cerita sama para leaders di sini bahwa gimana kita ngatur uang di gereja, bahwa uang kita paling banyak habis untuk manusia, untuk human resource, untuk sekolahin mereka, untuk bawa mereka conference, mereka lihat nih gimana yang namanya yang maju. Belum lagi untuk operational dan larinya ke manusia. Sebelum pandemik, kita mulai dengan yang namanya teens. Teens itu umur 10 sampai 15. 10 sampai 15. Nah, umur 10 sampai 15, kenapa kita mulai dengan ibadah teens? Karena tiba-tiba anak umur 10, anak-anak para pastor dan leader umur 10, itu gak mau ke sekolah minggu. Mereka bilang kami gak mau ke gereja sama bocah kecil. Loh, kita cuma pikir terus kamu apa gitu. Tapi mereka bilang gak mau. Mereka rasa udah besar. Ya. Gak mau sama anak-anak. Padahal baru umur 10. Jadi akhirnya biasanya baru umur 12 mereka ke youth. Jadi dari situ kita bikin teens. Lumayan, kita start dengan 15 teens. Anak-anak para leaders dan pastor 15. Ibadah sebentar, ibadahnya lebih pendek, cuma 45 menit, sisanya fellowship. Nah fellowship itulah kita beliin pizza, semua snack dan drinks yang mereka suka. Ya ada soft drinks, kita beliin, ada ice cream sometimes. 15. Kemudian udah bertumbuh jadi mulai 30-an. Selalu ada snack and drinks. Kemudian pandemic, mereka di cell group, sekarang udah on-site lagi. You know, sekarang satu ibadah 100 dan mereka ada 2 ibadah. So 200 teens. Sekarang kita perluas lagi area kita bangun ruangan khusus buat teens. Capacity-nya 250 sekali ibadah. Tapi mereka sekarang baru 100 and soon will become 200 teens. Until one day finance datang sama saya. Kak, gimana? Kalau beli pizza untuk 15 anak, lucu. Ini beli pizza untuk 200 anak. Itu pizza delivery, bawa tumpukan pizza. Wow, berdus-dus banyak banget. Dan finance every single week. Mereka mesti keluar untuk itu. So saya bilang gimana? Nggak cukup? Kalau itu bahaya, nggak apa-apa. Saya akan investasi buat generasi. Soalnya saya bilang sama istri saya dan kita putuskan minggu ke-1 dan ke-3 makanan dari saya dan pribadi. So, nggak masalah. Kenapa? Karena kita rasa kita grow. Dan grow itu bicara gemuk. Gemuk tuh artinya berlimpah. Nah,
Bilang kiri kanan, tunjuk, berlimpah. Itu berlimpah. Itu berlimpah itu. So kalau berlimpah kamu harus generous. Harus generous. Harus generous. Saya sering kali ketemu ya, ini ada di cell group. Kebetulan saya ini di area, saya juga pegang satu area. Di cell group kita, di area kita, berapa Han sekarang cell groupnya? Aku angkanya gak hafal. Ya. 15 cell group. 15 itu only Iva ya. Only si Iva ya. Oke, kalau gabungan semuanya berapa? 250. Di area kita aja, di area cell group kita ada 250 orang. Itu ada satu ibu ya. Selalu datangin kita, tolong doain ya, supaya kita diberkati ya. Tolong doakan supaya kita diberkati. Iya, kita doain supaya. Tolong doakan ya, ini supaya ini bisa kontraknya lancar ya. Iya, kita doakan. Jadi kita selalu diminta doakan berkat sebenarnya. Suatu hari kita ada acara outbound. Jadi pergi ke camping area, lalu ini semua member cell group. Kita lagi makan. Saya bilang, ada yang punya tissue paper nggak? Ibu ini bilang, ada. Dia pergi, masuk ke kamarnya, dia bawa 1 lembar keluar. Ya. Terus ada satu lagi yang bilang, ada yang punya tissue paper nggak? Dia bilang, oh mau juga? Ada. Dia masuk kamar lagi, dia keluar bawa 1 lembar lagi. Saya sama istri saya bilang, kenapa dia nggak bawa 1 tempat aja tissue paper? Itu cuma tissue paper, tapi itu menggambarkan gimana dia ini orang yang pelit, ya orang yang takut habis. Gitu loh. Kalaupun kamu kehabisan tisu, ya udah, itu tisu. Kamu bisa bayangkan itu? Aduh. Nanti kalau dia makan kacang juga begitu. Dia suruh orang ambil begini, jangan begini. Jadi lubangnya kecil. Covetous. Saudara, ini bukan gambaran orang yang grow. Kalau dia grow, dia harusnya berlimpah. Kamu mau tisu, nih ambil, saya ada 1 kotak. So, ini cuma tisu. Saudara bisa bayangin kalau tisu aja dia udah hitung 1 persatu, bagaimana yang lain? Jadi akibatnya banyak orang malas urusan sama dia, gitu loh. Karena semua dia hitung. Nanti saya ada acara lain lagi yang mau bawa makanan. Dicatat sama ini yang pemimpin yang bilang sama saya, itu tahu nggak kak? Kita tanya, siapa bawa nasi? Saya. Siapa bawa ini? Siapa bawa? Akhirnya dia bilang, saya bawa bawang goreng aja 1. Dari semua yang lain udah apa? Ya Tuhan, kata orang-orang. Dan bawang goreng yang dia bawa juga cuma 1. Ya ampun, itu tidak menggambarkan orang yang diberkati Tuhan. Saudara jangan pikir bahwa dari kecil kita diajar hemat pangkal kaya. Tapi kalau saudara baca Amsal, dibilang ada orang yang menabur harta tapi bertambah kaya. Ada orang yang berhemat luar biasa, kok tambah miskin. Aduh, saudara please. Gambaran dari bertumbuh adalah juga generosity. So jadi saya berdoa saudara jadi pribadi yang generous. Saya berdoa gereja ini menjadi gereja yang juga generous. Generous lah. Generous lah. Generous. Come on, apalagi? Dia bilang pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Apa artinya segar? Setiap pohon, coba saudara perhatikan. Setiap pohon, saudara perhatikan pohon di sekitar saudara nanti. Di musim dingin daunnya rontok. Ya kan? Di musim panas nanti mulai tumbuh lagi daun. Tapi gemuk dan segar. Segar ini bicara di semua musim, mau panas ataupun dingin. Tetap dia fresh. Ini lagi bicara orang yang ditanam. Hidupnya stay firm dalam Yesus.
dalam gereja Tuhan, dia bisa hadapi semua musim. Dia mau hadapi semua musim. Puji Tuhan. Saya bersyukur bahwa gereja kita melewati pandemik dengan baik. Apa artinya dengan baik? Puji Tuhan. Gracefully, kasih karunia Tuhan membuat kita melewati pandemi dengan baik. Aduh, puji Tuhan. Ya, after pandemic bahkan kita growth. Ya, justru di dalam pandemik 2 gereja lahir, Bali dan Malang, di tengah pandemik. Jadi saya lihat betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan. Sydney, gereja di Sydney growth di tengah pandemik justru. Jadi segar itu artinya kita bisa di semua musim. Hidup dalam Tuhan itu kita ngadepin semua musim. Panas iya, dingin iya. Tapi ada gak persiapan kita untuk musim dingin? Saya dan istri agak terkecoh sebetulnya dengan suhu hari ini gitu loh. Ya. Kita gak bawa heavy jacket sih gitu loh. Saya pikir berapa suhu di Taiwan? Oh ya, 12 oke lah gitu. Tapi kita lupa anginnya. Jadi kemarin istri saya sibuk cari kaos kaki, cari apa, gak ada anginnya. Oke, tapi artinya dalam menghadapi semua musim Tuhan persiapkan kita. Tuhan persiapkan kita. Tuhan persiapkan kita. Puji Tuhan, kita siap. Saya masih ingat 2 tahun sebelum pandemik, itu salah satu bapak rohani kita, Brother John Avans ini. Tiba-tiba lagi makan siang dia bilang gini, "Hey, your church must start live streaming service." Ini service-nya harus udah langsung live streaming. Oke. So what's the problem? Dia bilang. Saya panggil bagian media, apa sih problem kita untuk live streaming? We need some device. Oke. Oh, oke. How much? Dia bilang. Ya, kita waktu itu kasih tahu mungkin 2,000 ya, 2,000 US dollars. Oke. Nih, beli live streaming, dia bilang. Kita live streaming 2 tahun sebelum pandemik. Kita udah live streaming. Begitu pandemik, kita udah biasa live streaming. Kita udah punya live streaming. Bahkan kita bisa ajarin Taiwan gimana nih kalau mau set up live streaming. So jadi artinya Tuhan persiapkan sebelum winter kita udah ready. Sebelum winter kita udah ready. Saya masih ingat waktu di Singapura 2019 lagi di Singapura, saya lagi di City Harvest. Tahu-tahu mereka bilang, "Ya, kita punya QR code, terus udah bisa offering lewat QR ini." Saya pulang langsung saya bilang sama finance, "Coba tanya bank, kita pengen punya QR." Saya masih ingat November 2019 kita punya QR code untuk offering. Yes. Maret lockdown, ya kita prepared banget. Akhirnya kalau orang lihat online service ada QR. So kita lewati pandemic gracefully banget. Nah jadi saudara lihat, itu artinya segar bisa lewat semua musim. Tapi yang terakhir, sebelum kita tumpengan, ada purpose of growth. Apa sih tujuan dari semuanya? Di Mazmur 92 ayat yang ke-16. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Hal pertama Tuhan bilang tujuannya untuk memberitakan. Artinya harus ada testimoni bahwa Tuhan itu benar. Saudara, kalau engkau diberkati Tuhan, cerita sama orang lain. Tuhan itu baik. Jangan diem aja. Cerita. Ya, cerita. Hari ini coba Instastory saudara penuh dengan cerita. Luar biasa, 3 tahun saya di gereja ini saya bertumbuh. Bilang di Instastory, Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Itu perlu orang terima testimoni. Saudara dengar firman Tuhan, kalau sudah diberkati hari ini, testimoni sama orang lain. Ada orang yang masih gerejanya jalan-jalan bilang, "Hey, kamu harus tertanam, baru kamu bisa grow." Ya. Nah itu saudara harus bilang, harus mau memberitakan kebenaran. Apa yang diberitakan? Satu, bahwa Tuhan itu benar. Harus bilang Tuhan itu benar. Ya, tujuannya orang lihat kita diberkati nih, jangan diam aja.
Wah hebat ya kamu, kerja kamu bagus. Oh kamu dapat promosi lagi. Wah kamu naik gaji ya. Terus kita diam senyum-senyum aja. Jangan bilang God is good. Semua karena Tuhan. Orang harus tahu, wih kamu sekarang udah ini ya dapat kerjaan lagi. Oh dapat pasangan hidup, bilang semua karena Tuhan. Harus bilang supaya orang tahu Tuhan itu benar. Ya dibilang bahwa Tuhan tuh benar, dia ini gunung batu. Saudara tahu gunung batu? Orang di Timur Tengah, waktu mereka mau bangun rumah, mereka harus cari, kan itu pasir semua. Mereka harus cari yang mana yang ada benar gunung batunya. Sebab kalau mereka salah bangun, nanti rumahnya udah jadi tahu-tahu miring. Atau tahu-tahu lantainya melengkung. Karena yang pasir turun. Nah, jadi saudara harus bisa kasih kesaksian. Tuhan tuh gunung batu, bener nih jalan. Hari ini, saya bisa lihat bahwa kedatangan saya 3 tahun yang lalu, itu Tuhan yang suruh, berarti benar. Kenapa? Saya lihat ini benar, soalnya ada. Berarti saya tahu, saya berdiri di track yang benar. Saya ikut Tuhan yang benar. Saya dengerin suara yang benar. Ya. Waktu malam-malam lagi duduk sama Saint itu dan di sini ada suara bilang beli tiket sekarang. Dan saya tahu itu benar berarti. Bukan emosi. Kenapa? Lihat hasilnya hari ini. Gitu loh. Berarti yang disuruh 3 tahun yang lalu itu benar. Adanya itu. Ya. Jadi saudara. Semua ini ada tujuannya. Saya kemarin. Januari kemarin. Saya ada reunion. 35 tahun alumni ITB, Institut Teknologi Bandung, angkatan 87. Jadi saya masuk kuliah di Institut Teknologi Bandung tahun 1987. Kemarin kita reunion 35 tahun. Siapa di sini udah lahir tahun 87? Nah, banyak sih. Tapi saya reunion 35 tahun. Saya ketemu teman-teman saya. Ketemu teman-teman saya semua, dan di jurusan saya aja yang meninggal udah 11. Yang di jurusan saya yang meninggal udah 11. Tapi sambil saya duduk minum kopi, dengerin semua teman-teman cerita, ya kita saling tukar cerita. Saya dengar cerita-cerita yang aduh kasihan gitu loh. Kasihan. Cerita-cerita yang kasihan. Ada teman saya waktu kuliah kelihatannya hype banget lah. Dia juga kalau ngomong sama orang tuh agak meremehkan orang lain lah gitu. Tapi saya dengar dia gimana meninggalnya, kasihan. Udah frustasi, bangkrut. Dari lulus sampai ini kerjaannya gak ada yang betul. Terakhir katanya, sampai teman saya bilang, lu tahu gak hidup dia terakhir? Itu cuman tiap pagi nongkrong di kafe kecil di Blok M Jakarta, ngerokok sama minum kopi. Gua datengin, kata teman saya, bilang, lu udah di ring jantung 2, masih ngerokok sama minum kopi, mau mati lu? Dia bilang gini, gua gak ngerokok, gua mati, stres. Gua ngerokok, gua mati, sama aja. Sampai akhirnya matinya di meja operasi. Jadi operasi jantungnya gagal, mati. Saudara, saya cuma lihat gini, aduh itu orang yang waktu kuliah kelihatannya wow. Tapi memang cuma Tuhan Yesus yang bisa buat kita di umur segini kelihatan hasilnya. Cuma Tuhan Yesus yang bisa buat kita di umur segini kelihatan hasilnya. Saya peluk beberapa teman, halo bos apa kabar? Lu manggil gua bos, lu yang bos kali. Semua juga tahu saya pendeta. Semua juga tahu saya pendeta. Saya masuk di buku alumni sebagai orang yang kuliah di jurusan seni rupa dan desain yang akhirnya jadi pendeta. Semua juga tahu saya pendeta. Tapi kalau sudah lihat WhatsApp saya, sampai kemarin saya belum berangkat dari ke Taiwan, saya cerita sama istri saya. Selalu ada temen mau pinjem duit. Kan semua tahu saya pendeta. Heran bener sih. Kenapa pinjem duitnya sama pendeta? Gitu loh. Karena dia lihat yang ini kayaknya gunung batunya bener nih. Ini kelihatan grow-nya, ini kelihatan gemuknya gitu loh kali ya. Aduh,
Sampai saya kadang-kadang saya bilang sama dia, saya nggak ada segini, tapi saya ada segini. Udah kamu nggak usah pinjam, ini saya kasih buat kamu. Saya, aduh, saudara sampai begitu loh. Tahu kan saya yang pendeta, kenapa lu pinjam duitnya sama pendeta gitu loh. Karena mereka juga bisa lihat yang mana yang Tuhannya benar. Puji Tuhan, puji Tuhan. Belum lagi teman-teman saya yang punya karya-karya apa-apa selalu nanya, "Nal, lu mau nggak ini kan? Lu mau nggak ini nih?" Iya sih mau. Intinya gini lah, mereka percaya banget kalau saya tuh hidup diberkati. Gitu. Puji Tuhan kan, artinya orang bisa lihat. Puji Tuhan. So, saudara dapat sesuatu pagi hari ini? Ya. Jadi, mari ya. One day, saudara yang sekarang muda, engkau akan grow old. Tapi please, grow old gracefully. Dan itu cuma kalau kamu tetap di dalam Yesus. Ditanam di gereja ini. Ya, tetap di EHCC. Bilang kiri kanan tetap di EHCC. Iya. Jangan nanti 10 tahun lagi kamu ditanya, kamu di gereja mana sekarang? Lupa. Jangan, please. Itu yang begini, kasihan nanti. Oke? Ya. Yuk mari kita sama-sama berdoa, tundukkan kepala. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat pagi ini, firman Tuhan sederhana banget. Tapi kami rindu supaya firman Tuhan bicara buat kami semua. Berapa banyak orang yang mau tertanam di dalam Yesus. Engkau jangan dengar kanan kiri. Engkau perlu tertanam, stay sehingga engkau firm. Apa yang Tuhan Yesus bilang gak goyah. Berapa banyak yang berkata saya mau. Taruh tangan kananmu di dada. Jangan goyah dengan berita sosial media, dengan apapun. Tapi firm dalam Yesus. Cuma firman Tuhan yang dipegang, enggak yang lain-lain. Berapa banyak yang juga pagi ini berkata saya mau tertanam di gereja ini. Enggak kemana-mana, udah di sini aja. Supaya apa? Supaya grow. Enggak bisa tumbuh kalau enggak ditanam. Semua yang berkata saya mau, taruh tangan kananmu di dada. Bapak hamba berdoa untuk setiap pribadi yang menaruh tangan kanannya di dada. Tuhan, kalau mereka putuskan tertanam, cuma Tuhan Yesus yang memberi pertumbuhan. Kami menanam dan menyiram, tapi Tuhan Yesus yang memberi pertumbuhan. Berdoa supaya mereka boleh bertumbuh, bertunas, menjadi gemuk dan segar. Gemuk dan segar. Berdoa mereka boleh diberkati Tuhan. Ada perubahan yang nyata yang orang lihat dari karakter kami, dari pribadi yang berubah, orang boleh melihat siapa Yesus yang kami sembah. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Bersyukur buat gereja ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan semua yang mau grow old gracefully sama-sama katakan amin. Semua diberkati, amin. Nih, saatnya yang ditunggu-tunggu yang tadi di awal udah disampaikan apa? Tumpangan. Oke. Sambil tumpangnya dibawa ke depan, saya boleh mengundang kembali Kanala dan juga Kak Evi. Citintin, Ko Edi dan Ko Budi juga boleh sama-sama maju ke depan untuk tumpangan. Ya. Oke, boleh silakan Kanala, Kak Evi, Citintin, Ko Edi dan Ko Budi. Ya. Oke, puji Tuhan ya, kita melihat pekerjaan tangan Tuhan yang luar biasa atas Eklesia 3 tahun ini. Dan Oke, kita mau dong dengar sepatah dua patah kata dari Kanala, jauh-jauh dari Indonesia. Apa nih harapannya buat gereja Eklesia? Harapan saya gereja ini jadi rumah buat generasi. Ya, jadi rumah buat generasi. Bahwa Tuhan taruhkan buat saya hati buat generasi. Jadi percaya bahwa lebih banyak lagi generasi second generation di Taiwan ini boleh dimenangkan buat Yesus. Ya, meskipun hari ini ada hambatan bahasa, tapi saya percaya bahwa itu bisa selesai. Ya. Lebih banyak lagi
para pemimpin yang akan Tuhan munculkan untuk memenangkan second generation di Taiwan ini. Ya, jadi artinya anak-anak muda, mereka semua yang berbahasa Mandarin itu bisa dimenangkan buat Yesus. Saya percaya this is the time. Ya, ini waktunya. Semalam saya udah bicara sama beberapa youth leader, ada youth leader yang bertekad ambil sekolah lagi dan bisa stay di sini dan bisa menangin generasinya dan berbahasa Mandarin. Itu luar biasa. Puji Tuhan. Yes. Jangan-jangan anak saya yang paling kecil juga one day sekolah juga. Ya. Oke, thank you banget Kanala. Oke, kita mau potong tumpengnya sebagai simbolis untuk perayaan Eklesia yang ketiga. Boleh sama-sama sendoknya dipegang ya. Oke, kita hitung 3 ya saudara. Pada hitungan ketiga sama-sama dipotong. 1, 2, 3. Boleh katakan kiri kanan saudara, happy birthday Eklesia. Oke, sekali lagi nih Kak, ya. Kanala boleh berdoa buat gereja kita Eklesia dan sekaligus tutup doa berkat. Ya, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus. Bapa kami yang setia dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau Tuhan yang tidak ada kecurangan di dalamnya. Artinya kami ikut Tuhan dan tidak ada kecurangan. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau tidak mengecewakan dalam hidup kami. Dalam gereja ini juga berdoa untuk gereja ini. Berkati gereja ini. Berkati mulai dari Intin, Edi dan juga Budi. Percaya bahwa lewat mereka Tuhan sedang bekerja luar biasa. Berdoa ke depan Tuhan Kau taruhkan lagi lebih banyak lagi pemimpin muda untuk gereja ini. The next generation leaders untuk pemimpin di gereja ini. Percaya bahwa dari sini lahir generasi baru yang akan memimpin Taiwan Tuhan. Bukan hanya memimpin gereja tapi bahkan bangsa ini Tuhan. Oh, kami percaya kuasa-Mu bekerja di sini. Percaya bahwa Tuhan sedang bekerja lewat anak-anak kecil yang dilayani hari ini, juga para pemimpin yang mulai menaruh hati, anak-anak muda yang mulai menaruh hati untuk sekolah, dan kami percaya bahwa Tuhan bekerja lewat mereka. Berdoa untuk setiap gereja ini juga boleh memenangkan banyak generasi seniors, ya, para pengusaha juga boleh dimenangkan di kota ini, sehingga mereka nggak hidup diperbudak oleh mamon aja, tapi mereka boleh hidup memuliakan nama Tuhan, melayani Tuhan. Berdoa dari gereja ini lahir banyak orang-orang yang diberkati, sukses di marketplace Tuhan, sukses dalam pekerjaan mereka, sehingga dengan apa yang mereka dapat di pekerjaan mereka, hasilnya boleh dipakai untuk membangun kerajaan sorga di bumi ini, di Taiwan ini. Thank you Lord, kami bersyukur, dan dari sini akan sampai ke bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin. Oke, happy Sunday. See you next week.
ada makanan, boleh langsung ambil aja, semuanya sudah disediakan.